Perkenalkan, nama saya Bapak Murani, pengrajin pot kedok atau topeng dari Desa Selangit, Kecamatan Klangenan, Kabupaten Cirebon. Ya, kalau sejarah topeng Cirebon itu ya awal muasalnya dari para wali waktu mengembangkan agama Islam itu lewat kesenian. Itu diantaranya tari topeng. Itu namanya kitab penipuan tari topeng itu, yang dulunya belum ada agama Islam. Sekarang para wali mengembangkan agama Islam ya lewat kesenian topeng itu, biar ya orang-orang mau ikut agama Islam. Waktu itu kan belum ada agama Islam, waktu itu tuh belum ada. Jadi yang beragama agama lain itu ada suara gamelan, suara tarian topeng itu ada suaranya tapi nggak kelihatan. Kalau mau ingin kelihatan itu harus maca syahadat dulu. Waktu itu kata orang tua dulu. Saya cuma tinggal meneruskan. Yang namanya kitab penipuan itu untuk menipu orang yang belum masuk Islam biar masuk Islam. Yang menipu itu ya suara tarian itu, suara gamelan, pengen tahu orang narinya gimana kan gitu. Jadi kan kalau mau tahu harus maca syahadat dulu, baru bisa kelihatan yang narinya tuh. Berarti kalau sudah maca syahadat itu termasuk udah masuk Islam. Begitu sebenarnya. Kedok itu diambil dari bahasa Cirebon yang artinya itu topeng. Topeng itu ada 5 karakter. Salah satunya yang pertama itu topeng Panji. Ini topeng Panji. Yang kedua ini topeng Samba. Ini yang kedua topeng Samba. Yang ketiga ini Rumyang. Nah, Rumyang. Ini Rumyang. Yang keempat ini Tumenggung. Tumenggung. Model seperti ini. Yang kelima itu Kelana. Kelana yang kelima. Terus topeng Panji ini karakternya menggambarkan anak yang baru lahir. Itu melambangkan kesucian. Yang kedua ini topeng Samba. Topeng Samba ini karakternya anak yang ABG itu, lagi gendit-genditnya. Kata orang seperti ganjen-ganjinya gitu. Nah, ini topeng Samba. Yang ketiga ini topeng Rumyang. Ini menggambarkan anak yang remaja, balik, sudah siap rumah tangga gitu. Nah, ini topeng Rumyang, ya begitu kiranya. Terus ini topeng Temenggung. Ini menggambarkan orang yang sudah punya pangkat, orang yang sudah punya pangkat, punya kedudukan, punya wibawa. Ini topengnya ini Temenggung. Nah, untuk yang terakhir ini topeng Kelana. Topeng Kelana ini menggambarkan orang yang sudah kaya raya, terus serakah ini. Orangnya serakah, walaupun udah kaya masih ngemis-ngemis. Ini kalau topeng Kelana yang menggambarkan antara murka gitu, topengnya.
Nah, ini tata cara memakai topeng. Ini ada gigitan, Ini yang digigit nih, nanti bisa nempel ke muka. Ya, coba ini, cara gigitnya. Tuh. Ya, kalau kostum topeng itu kalau waktu dulu, waktu saya masih kecil ikut orang tua saya jadi panjak topeng tuh. Pakaian topeng itu satu, dari panji sampai celana itu satu pakaiannya tuh. Lah kalau zaman sekarang dibentuk diserasikan sama topengnya. Misalkan contoh topeng panji, ini pakaiannya harus putih. Kalau sekarang putih, mengikuti karakter panjinya. Nah, terus topeng samba, kalau sekarang kuning, warnanya kuning, itu kostumnya kuning. Terus kalau rumyang sekarang hijau, warnanya hijau gitu warnanya. Itu diserasikan sama tariannya tuh, sama topengnya diserasikan. Terus temenggung, ada yang coklat, ada yang hitam. Sekarang ya pokoknya diserasikan lah sekarang, zaman sekarang tuh. Kalau celana itu ada yang merah ini warnanya. Misalnya contoh kedoknya ini beda kan sama yang ini, beda warnanya. Sekarang disamakan sama pakaiannya tuh. Ini agak coklat, merah tua. Itu kostumnya juga sama seperti ini, ngikut. Kalau yang merah ini harus ngikut ke warna merah, jadi serasi. Saya mulai bikin topeng itu dari tahun 2003. Waktu itu ya belajar otodidak lah, hanya melihat contoh saja. Cuman waktu itu yang ngasih contoh, yang ngasih alat itu dari Pak Toto Amsar Bandung. Iya, cara pembuatan topeng itu ya berasal dari kayu jarang. Dari mulai masih bulat gelondongan itu, terus dibikin segitiga begini. Bikin segitiga dulu, terus dibentuk di bapak-bapak seperti ini. Seperti ini bentuknya. Ini digaris sesuai topeng, karakter topengnya. Nah, terus dipahat sampai jadi begini. Sampai jadi begini, terus yang ini diukir sampai seperti ini. Jadi nanti seperti itu ukirnya, seperti ini. Nah, terus kalau sudah jadi, mulai finishing. Dari pertama 1 kali ini harus sampai 8 kali. Ini terus berulang-ulang, harus tebel sampai kayunya itu tertutup. Lalu 3 kali lagi oles. Terus kalau sudah begini, nanti ada yang yang sudah halus. Kalau sudah halus begini kan bisa dilukis, langsung dilukis. Terus dicat rambutnya. Ya, ini yang paling rumit. Kalau celana yang seperti ini nggak rumit-rumit banget. Nggak rumit banget kalau ukiran yang begini. Kalau yang rumit, ukiran yang begini. Nah, ini topeng ini memakan waktu yang cukup lama. Karena ukir-ukirannya itu banyak. Kalau mentahan aja 2 hari baru selesai mentahan. Bikin mentahan tuh 2 hari baru selesai. Baru diamplas bisa pengecatan kayak tadi itu. Ini yang kedok yang paling sulit itu, sampai ini bisa mentahan aja 2 hari. Kalau sampai finishing, sampai jadi bisa dipakai itu bisa sampai 1 minggu. Yang membedakan karakter topeng dari Selangit sama daerah lain itu, perbedaannya itu ada di warna cat.
dia punya karakter sendiri-sendiri. Kalau di daerah lain, kalau di Selangit itu, kalau tumenggung ya warnanya ini nomornya apa? Warna pink, pink agak dua. Yang kalau yang rumyang itu ya lebih muda dari ini, lebih muda dari tumenggung. Kalau di daerah lain itu beda-beda karakternya, ada yang kuning, ada yang coklat begitu. Kalau sama namanya juga tumenggung sama, tapi catnya itu beda. Dan satu lagi yaitu bentuk ukirannya tuh. Kalau di daerah lain ya mungkin banyak ukiran yang bermacam-macam ya itu. Padahal bebas, kalau ukiran kelana bebas. Tergantung kitanya yang bikin, kemampuan kita itu. Ya untuk peminat topeng Selangit Cirebon itu ya bukan buat dipakai penari aja, bukan. Jadi ada yang buat koleksi di rumah, ada yang di kantor. Ya untuk pesan-pesan saya ya buat anak-anak Indonesia ya untuk agar bisa melanjutkan dan bisa belajar bikin topeng. Yang pengen bikin topeng silakan datang ke rumah saya, belajar di sini bareng-bareng untuk melestarikan budaya kita supaya tidak punah. Ya harapannya ke depannya ya pengen ya topeng Selangit Cirebon ini pemasarannya lebih luas, lebih yang pesan itu lebih banyak, dan ya pengennya mendunia lah gitu. Nama saya Turini, saya anak seorang maestro tari dari Desa Selangit. Bapak saya namanya Bapak Karmina. Beliau menjadi penari sejak tahun 70-an lah kira-kira, sampai tahun 2000-an. Setelah itu beliau berpindah profesi lah, menggarap perlengkapan tari, tapi masih tetap menari, cuma lebih fokus ke kostum tarinya, seperti bikin sobra, bikin perlengkapan tari lah, tari apa aja, bukan hanya topeng, tari merak, tari kandagan, semua tarian pokoknya bisa. Seperti yang di belakang saya ini adalah salah satu contoh kostum tari topeng kelana. Yang di atas kepala itu namanya sobra, berikut rawisnya. Terus ombyok, terus ke bawahnya lagi ada yang namanya ampok, terus selendang, kain, ada kerodong, ada kace, juga ada dasi. Itu lengkap tari topeng kelana, kostum buat tari topeng kelana. Ini adalah salah satu perlengkapan tari topeng yang paling penting. Ini namanya sobra, terbuat dari cepon, terus dijahit. Ini rambut, cepon sama rambut. Ini dari rambut asli, ini rambut asli dijahit. Sama ini yang ukirannya dari kulit asli, kulit sapi. Terus ditempeli payet-payet. Terus di sininya nanti dipasang rawis. Untuk pembuatan satu set sobra ini kalau sendirian bisa sampai 7 hari. Khusus untuk kepalanya aja ini 3 hari. Nah kalau lengkap sama ini, sama hiasan, sama rawis itu 7 hari baru selesai. Ini adalah alat yang paling penting dalam pembuatan sobra untuk topeng. Nanti ini dibikin bulat sampai kayak kepala orang lah. Nah terus dijahit sama benang, rambut sampai rapi. Ini alatnya, cepon. Kalau kata orang sini sih cepon. Ini namanya rawis yang buat ditempelin di sobra tuh. Ini juga buat
salah satu buat alat nari yang paling penting nih di topeng ini, rawis. Nah, ini rawis itu yang kayak tasbihnya ini 5 biji lah. 5 biji itu menggambarkan sholat 5 waktu. Terus yang buletan merahnya ini 17 biji. Ini melambangkan sholat 17 rakaat. Nah, ini terbuat dari tasbih dan benang wol yang diikat. Nanti jadi kayak gini. Proses pembuatannya yang satu ini 1 hari selesai. Udah jadi kayak gini. Intinya, apa yang saya telah jelaskan tadi, bahwa tari topeng dan kostumnya mengingatkan kita sebagai manusia agar selalu ingat pada sang penciptanya. Ini salah satu pelengkap tari topeng, namanya ombyok, fungsinya sebagai penutup dada. Ini ampok. Kalau kata orang Selangit ini tutup rasa namanya. Fungsinya untuk menutup rasa. Sini. Pinggang. Ditaruh di pinggang. Ini gelang tangan. Ditaruh di sini di tangan, dipasangnya di tangan. Sebagai pemanis lah. Ini keris. Kalau zaman dulu ini sebagai senjata yang disimpan oleh seorang penari. Nah, taruhnya di sini di pinggang. Di sini ya. Ini baju tari topeng lana untuk dipakai. 1 set sama celana, sama celananya. Pesan saya khususnya kepada para generasi muda, semoga tidak melupakan akar budaya, khususnya seni tari topeng Cirebon. Dan harapan saya semoga tari topeng Cirebon semakin dicintai dan semakin mendunia. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Kak Vio. Saya dari Cirebon, saya seorang fashion designer. Biasa menciptakan karya-karya inovatif dalam bentuk media apapun, di mana saya sebagai seniman sering berkolaborasi dengan para seniman topeng yang khususnya ada di Selangit, di mana pengaplikasian bahan-bahan seni tari topeng itu sendiri dibuat dengan sangat tradisional. Kemarin saya berusaha dengan para pengrajin berkolaborasi menciptakan suatu bentuk media dari bahan-bahan yang tersedia menjadi sebuah wujud busana penari topeng, di mana pengrajin kedok topeng dikolaborasikan dengan pengrajin sobra dan baju tari topeng, dikemas dalam suatu bentuk wadah yang utuh sehingga tercipta suatu
bentuk baju tari topeng yang bagus. Tari topeng ini sendiri akan diperagakan oleh seniman sejati, khususnya dari Selangit sendiri, yaitu masternya Mas Inu. Dia akan memperagakan tari topeng berikut dengan perlengkapan yang sudah disediakan oleh para pengrajin tersebut. Dan di sini saya sebagai seorang fashion designer berusaha berkolaborasi dengan para seniman-seniman tersebut dan menciptakan sebuah bentuk inovasi dari perwujudan tari topeng sendiri ke dalam sebuah bentuk kostum karnaval yang tidak lepas dari pakem dari topeng itu sendiri. Dan saya berharap dalam bentuk kostum karnaval ini, citra dari tari topeng dapat dilestarikan oleh generasi penerus, khususnya di daerah Cirebon maupun di seluruh Indonesia, bahkan ke mancanegara. Dari ini, media yang akan saya pakai adalah kostum karnaval yang sudah mendunia. Indonesia sudah terkenal dengan kostum tradisionalnya. Maka dari itu, saya angkat tema ini menjadi suatu kostum yang luar biasa, bisa mengangkat Indonesia di mata internasional.